Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak ya, dengan Bapak Edi Rohmat di mata pelajaran matematika untuk kelas 9 ya. Oke, untuk materi hari ini masih di bab persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu, nah ini fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata ke real ya, ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx. Nah, fx itu sebuah persamaannya, fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Oke, kemudian kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat ya. Di sini bentuk grafik fungsi kuadrat ialah parabola. Nah, berarti parabola itu adalah melengkung ya. Jadi kalau garis lurus itu lurus, maka kalau untuk parabola ini adalah melengkung. Nah, di sini ada 6 sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini yang disebut dengan parabola, ini lengkungan parabola nih. Nah, di sini ada 6 sketsa gambar ini ya, fungsi kuadrat atau sketsa dari parabola ini. Nah, di sini ketentuannya jika A itu jika A lebih dari 0 berarti A-nya itu positif ya. Bisa 1, 2, 3. Nah, grafik fungsinya itu adalah dia menghadap ke atas, itunya terbukanya ke atas ya. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya nih. Jika D lebih dari 0, maka D-nya itu determinannya itu nilainya positif. Dia akan mempunyai 2 titik di garis X ya, berpotongan 2 titik di garis X, dan ini dia itu mempunyai 2 akar yang berbeda ya. Kemudian ada juga yang parabolanya itu menyinggung ke garis X. Nah, ini jika determinannya itu sama dengan 0. Kemudian ada juga yang si grafiknya itu ya, grafik parabolanya itu dia tidak bersentuhan dengan garis X ya, dengan sumbu X. Nah, ini jika determinannya itu lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, ada juga nih grafiknya yang terbuka ke bawah ya. Yang grafiknya terbuka ke bawah itu jika A-nya itu lebih kecil dari 0. Maka kalau A lebih kecil dari 0 itu adalah negatif ya. Nah, ini sama. Jika determinannya lebih dari 0 atau determinannya itu adalah positif ya, maka dia akan membentuk 2 titik di garis X ya. Dan si ininya titik puncaknya itu adalah melewati X. Nah, di sini ada juga nih yang titik puncaknya itu atau ininya si parabolanya itu menyinggung ke sumbu X jika D-nya atau determinannya itu sama dengan 0. Dan ada juga yang si ininya parabolanya ini dia tidak menyinggung ke sumbu X jika D-nya itu adalah negatif atau kurang dari 0 ya. Oke, kemudian kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah pertamanya itu untuk melukis grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus AX kuadrat plus BX plus C diperlukan sebagai berikut. Menentukan titik potong dengan sumbu X ya. Dengan sumbu X, kemudian hal ini dapat didapat jika fx-nya atau y-nya itu dijadikan 0 ya. Kemudian apabila akar-akarnya x1 dan x2, maka titik potong sumbu x-nya ialah x1 itu 0, x2. Nah, ini yang tadi ya, yang membentuk 2 titik di ini di sumbu x itu. Ada tidaknya akar-akar tergantung dari diskriminan persamaan tersebut atau dari D-nya itu ya. Kita pakai D itu jika kita mencari akar yang susah. Jadi dia memakai rumus ABCD dan di situ ada determinannya ya. Jika D itu adalah positif atau lebih dari 0,
grafik sumbu X-nya itu di dua buah titik X1 dan ini ya. Jadi yang jelasan yang tadi, nah ini jika D-nya sama dengan 0 maka dia cuma menyinggung ya grafiknya itu atau si parabolanya itu. Kemudian jika D-nya kurang dari 0 maka dia akan memotong di sumbu X ya, tidak memotong, jadi dia mengapung. Kemudian di sini menentukan titik potong dengan sumbu Y. Hal ini apabila X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan C ya, maka titik potongnya dengan sumbu 0, C ya. Jadi jika tadi grafiknya itu ada yang menyinggung di sumbu Y. Kemudian ada menentukan sumbu simetri ya. Grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu mempunyai simetri yang persamaannya itu adalah, jadi sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan negatif B per 2A ya. Kemudian di sini ada contoh gambar ya, contoh gambar fungsi fx x kuadrat min 6x plus 5 dengan dominan X di mana negatif 1 lebih kecil dari X dan X itu adalah lebih kecil dari 7 ya, maka ini bilangannya itu adalah 1 sampai 7. Jadi negatif 1, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai 7. Nah, di sini ya nih. Jadi di sini X di mana negatif 1 itu lebih kecil dari X dan X itu adalah lebih kecil dari 7, lebih kecil sama dengan ya. Nah, ini kita jadikan nih. Ini X kuadrat. Nah, ini X kuadrat ya. Kemudian negatif 6x, negatif 6x, kemudian 5. Nah, jika X-nya sama dengan negatif 1 maka berapa? Ternyata Y-nya itu adalah 12 ya. Y-nya itu 12 dari mana? Dari ini. Negatif 1 dikuadratkan jadi 1. Negatif 6 dikalikan negatif 1 jadi positif 6 ya. Jadi 1 ditambah 6 7 ditambah 5 12. Nah, kalau jadi X nya 0, lihat nih. Ininya X nya jadi 0 ya, maka ini 0. 0 dikuadratkan tetap 0. Negatif 6 dikalikan 0 itu 0. Kemudian 5 ya, jadi ini 0 0 5. Jadi ininya 5. Nah, di sini nih. Di sininya 0 kuadrat jadi 0. Di sini 6x kalikan 0 itu jadi 0, kemudian cuma tersisa adalah 5 jadi 0,5. Jika 1 maka ini 1 kuadrat dikalikan negatif 6 kali 1 itu negatif 6, maka ini 1 dikurang negatif 6 adalah 5. 5 ditambah 5 adalah 0 ya. Nah, di situ ya. Jadi untuk mencari ininya sebuah titik persamaannya itu adalah tinggal dimasukkan ya. Jadi jika X-nya itu negatif 1 maka Y-nya gitu ya. Oke, nah ini nanti akan ada pembuat nolnya itu ya, pembuat nolnya itu. Nah, yang ini untuk menjadikan pembuat 0. Jadi nanti di sumbu X-nya itu jadi 0 1,0 ya. Jadi 1,0 itu nanti di titik 1. Kemudian ada juga yang ini 5,0 ya, 5,0. Jadi si pembuat ininya titiknya itu nanti di sumbu X-nya itu dia ngelewatin membentuk titik di 1 dan di titik 5. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini pembuat nolnya ini nih. Di angka 1 dia 1,0 dan ini 5,0. Kemudian ini adalah titik baliknya ya. Titik baliknya itu adalah 3, negatif 4. Nah, ini nih. Tiganya diambil dari sumbu simetri ya. Tiganya dari sumbu simetri. Kemudian yang negatif 4-nya di sini cari ya. Cari yang negatifnya paling besar. Y negatifnya yang paling besar adalah ini, bukan yang paling besar ya, maaf, tapi yang paling kecil ya, karena negatif 3 sama negatif 4 itu lebih besaran negatif 3. Jadi cari untuk menentukan titik baliknya itu cari, nah di sini ya di Y-nya ini adalah yang paling kecil ya.
Oke, jadi untuk menentukan titik balik ya, untuk menentukan titik baliknya itu adalah lihat sumbu simetrinya berapa. Sumbu simetrinya adalah 3 ya. 3 itu dari mana? Dan sumbu simetri itu didapat dari negatif B per 2A. Nah ini ya, negatif B per 2A, berarti negatif B adalah negatif 6 ya. Negatif 6, negatif B, berarti negatif kali negatif positif, jadi 6 dibagi 2A. 2 kali 1 itu 2, maka 6 dibagi 2 adalah 3 ya. Nah ini sumbu simetrinya. Kemudian untuk koordinat untuk ininya titik ekstrimnya itu, titik ekstrimnya didapat dari sini. Cari yang ini ya, cari ini sama ini. Nah ini 3 itu dari mana? Nah 3 itu adalah dari sumbu simetri ya. Pasti kalau udah dijadikan tabel nanti yang berpasangan dengan Y yang paling kecil adalah sumbu simetri. Atau bisa kalau ininya grafiknya terbuka ke bawah, maka ini nanti kalau grafiknya terbuka ke bawah, maka Y-nya adalah yang terbesar. Karena ini grafiknya terbuka ke atas, maka Y-nya yang paling kecil ya. Untuk itunya titik ekstrimnya. Oke, untuk hari ini silahkan kalian kerjakan. Nah ini ya, kalian kerjakan, silahkan pilih ya, silahkan pilih salah satunya aja. Boleh kalian mengerjakan yang A atau kalian boleh mengerjakan yang B ya. Untuk jika kalian kurang jelas, kurang paham, boleh kalian ngejapri ke Bapak bagaimana caranya ya. Nanti akan Bapak kasih tahu bagaimana cara cepat untuk membuat grafiknya itu ya. Oke, berarti ini grafiknya itu adalah A-nya dua-duanya positif ya. A-nya itu dua-duanya positif, sedangkan yang bedanya itu adalah di B-nya ya. Kalau yang A, B-nya itu positif, kalau yang di B, B-nya negatif. Oke, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang kurang jelas atau masih ragu-ragu, silahkan tanyakan ke Bapak secara japri ya. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.